Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RA TV. Sebelum kita melanjutkan kisah Sunan Gunung Jati, jangan lupa teman-teman subscribe terlebih dahulu. Dan ingat selalu 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Sunan Gunung Jati atau lebih dikenal Syarif Hidayatullah berdakwah menyebarkan ajaran-ajaran Islam di daerah Banten, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati adalah salah satu tokoh berdirinya Kesultanan Banten. Bahkan ikut berjuang melawan penjajah. Dalam buku Ziarah dan Wali di Dunia Islam, 2007, Sunan Gunung Jati lahir di Pasai, Aceh pada 1490 dari Nyai Rara Santang dan Syarif Abdullah Undatuddin bin Ali Nurul Alim. Pasai termasuk daerah yang paling awal memeluk agama Islam di Nusantara dan salah satu Kesultanan Melayu yang pertama pada akhir abad ke-13. Pada 1520, Sunan Gunung Jati berangkat ke Mekah dengan menumpang sebuah kapal niaga yang mengangkut rempah-rempah dari Sumatera ke Laut Merah. Di Tanah Suci, ia bermukim beberapa tahun sambil melanjutkan pelajaran agama. Sekembalinya dari Mekah pada 1525, Sunan Gunung Jati tidak pulang ke kampung halamannya di Pasai, tapi pergi ke Demak, ibu kota kerajaan Islam yang masih pada taraf awal ekspansinya dalam proses menguasai tanah Jawa sambil mengikis kemunduran kerajaan Majapahit. Dibantu putranya Hasanuddin, Sunan Gunung Jati mempersiapkan ekspedisi militer Demak melawan Banten Girang yang menguasai Selat Sunda. Kemudian ibu kota Pajajaran yang secara formal menguasai seluruh kawasan Jawa Barat. Selanjutnya Sunan Gunung Jati memilih pelabuhan di Cirebon, di mana suatu pelabuhan yang menempati posisi perbatasan di antara kedua satuan politik kultural Pulau Jawa, yakni kawasan Jawa dan Sunda. Di sana Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Banten dan menjadikan Cirebon sebagai pusat pengislaman. Sunan Gunung Jati dianggap sebagai wali pelindung tanah Pasundan, karena telah mengislamkan daerah itu. Dari dialah berasal kedua dinasti Islam yang kemudian menguasai Jawa Barat. Dikutip Historia, Sunan Gunung Jati dengan cepat diterima masyarakat saat mengajarkan agama Islam, padahal saat itu masih dianggap orang asing, Arab. Tapi, ia mampu mengislamkan masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Syarif Hidayatullah menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya, sehingga ajarannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Penyebaran ajaran Islam semakin kuat dilakukan Sunan Gunung Jati setelah menikahi gadis-gadis lokal. Ketika diberi tahta kekuasaan Cirebon oleh Pangeran Cakrabuana, Gunung Jati yang diberi gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah segera memutuskan untuk melepaskan diri dari kerajaan Sunda. Ia menolak memberikan kewajiban upeti, berupa garam dan terasi kepada kerajaan Sunda. Kondisi itu membuat murka Raja Sunda dan mengutus Tumenggung Jagabaya beserta pasukan untuk mendesak Cirebon. Namun, Tumenggung Jagaba tiba di Cirebon justru masuk Islam. Sunan Gunung Jati berulang kali meminta Raja Sunda untuk masuk Islam. Cirebon akhirnya menjadi kerajaan Islam yang merdeka dan otonom. Berdirinya Kesultanan tercatat pada 1404 Saka atau 1482 Masehi. Sebagai kepala negara, Sunan Gunung Jati berperan penting dalam perluasan kekuasaan politik dan agama Islam di Cirebon. Selama memerintah, Sunan Gunung Jati membangun sarana dan prasarana, seperti pembangunan sarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya atau transportasi sebagai penunjang pelabuhan dan sungai. Itu dilakukan untuk memudahkan penyebaran agama Islam. Sunan Gunung Jati mempelopori Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada 1489 sebagai pusat dakwah.